Nggak apa-apa, nggak kelihatan wajah abahnya, kelihatan tangannya Jarang-jarang aja. nih abah nih ngedongeng. Silakan ngedongeng bang. Sip. Ya siap, betul. Emang saya mah bukan trainer tapi pendongeng. Nah, misalkan ini begini ya, mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Ini jalur USB atau ini USB-nya, ya ini ada USB. Kemudian di sini nanti lewat yang namanya over voltage protection. Nah, ini OVP gitu kan, over voltage protection. Nah, di UPP-nya ini sebelum masuk ke sini ya, ini 5 volt tetap bisa masuk ke sini, tapi biasanya dipakai divider. Nah, Ya, ini resistor divider. ya divider di sini, dan inilah tadi ada istilah OVLO ya. Nah, jadi di divider inilah ada OVLO. Di sini ada R1, kemudian di sini ada R2. Nah, di sini misalkan yang pakai USB 2.0, misalkan di sini kan rata-rata 5 volt, begitu kan? Ya. Ya. Betul kan? Rata-rata 5 volt untuk input fibasnya. Nah, Ini saya kemudian bantu juga di skematiknya ya, Bah ya. ya, silakan. Nah, nanti di sini pun ada R1, R2, ada istilah OVLO. LO ini over voltage lockout ya. Lockout. Ya. Ya, betul. Over voltage lockout. Nah, Ya. di OVV ini sebetulnya yang berfungsi kakinya kaki OVLO ini. Dia punya rumusan seperti ini. V divider atau V detect offload ya, itu sama dengan volt in R2 dibagi R1 plus R2. Begitu Kang Budi. Luar Nah, biasa. biasanya Saya pengen tepuk tangan nih, Bah. ini udah banyak nih. ini misalkan 5 Rumusnya volt. keluar. Ya, memang harus teknisi harus bisa menghitung ini gitu kan. Nanti ada istilah fast charge, itu kan support fast charge, itu bagaimana dengan offload-nya, gitu kan, tegangan inputnya bisa 5 volt, 9 volt, 12 volt, bagaimana dengan offload-nya ini, gitu kan. Nah, ini kan rata-rata orang nggak mau pusing, cabut IC-nya, langsung jumper aja, gitu. Di fast charge nggak bisa. Ya. Coba aja kalau di fast charge. Support fast charge itu harus coba kita belajar mendeteksi kerusakannya itu komponen dengan komponen. Apakah komponennya bermasalah? Jangan langsung hajar IC-nya. Karena IC itu kan hanya gerbang pembuka sama gerbang untuk penyalurnya, seperti itu, ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di sini ini rumusannya begini. R1 itu harus lebih besar daripada R2. Gitu. Kalau R2 wajib lebih kecil daripada R1. Kenapa? Ya, karena nanti yang dibutuhkan di sini adalah, dan rata-rata ya kalau nggak usah dihitung aja ya. Di sini kebanyakan kalau 5 volt berarti offload-nya 0,5. Kalau 9 volt offload-nya 0,9. Kalau 12 volt offload-nya itu 1,2. Boleh dicek. Ya. Jadi rekan-rekan gitu ya harus paham juga, ini jalur USB jangan dianggap enteng ya. Ini ada over protection sebelum masuk ke IC SMB atau IC charger, begitu ya Kang Budi. Jadi ada istilah begini nih, kalau untuk di pintu masuk USB-nya itu hanya over voltage protection. Tapi kalau sudah mau masuk ke IC power, ya, itu nanti ada yang namanya dengan V-Charge Detect, kemudian V-Charge LDO-nya. Betul. Ya. Itu kemudian ya, pokoknya tidak langsung jadi langsung prosesnya charging seperti itu gitu kan. Betul, ada tahapan sekuensinya ya, Bah ya. Ada sekuensinya, kemudian juga itu di IC power itu ya sebetulnya yang berhak membuka proses pengisian itu tetap IC power Kang Budi. Walaupun intinya ada IC charger.
tapi untuk continuity dari proses chargernya itu ada bagian internal dari IC power yang disebut charger interface itu, kemudian ADC-nya juga di dalam internal IC power itu nanti akan mengatur proses pengisian via USB ini, begitu Kang Budi. Ya. Berarti mungkin bisa Abah berikan kesimpulan lah ya, atau berikan masukan, sebaiknya si IC OPP ini sebaiknya diganti aja ya Bah ya, seperti itu. Bagusnya kalau untuk ponsel yang support fast charging atau auto switch charging gitu kan. Makanya kenapa di sananya juga kan saya tidak setuju kalau selalu menyebutkan ini charger, IC charger. Bukan. Untuk tipe-tipe smartphone sekarang itu bukan IC charger sebutannya. Kalau zaman dulu seperti HP Cina itu boleh disebut IC charger. Tapi untuk saat ini tolonglah gitu belajar sedikit kita gitu kan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, jangan anti teori gitu kan. Betul. Tetap kita juga harus belajar di sini. Karakteristik dari OVV itu bukan seperti OVV zaman ponselnya dulu, bukan. OVV untuk saat ini adalah OVV yang sudah punya auto switch. Di sana auto switch. Jadi OVV-nya bisa 5 volt, bisa 9 volt, bisa 12 volt. Nah, itu kan harus dipahami juga Kang Budi. Di sini yang menjadi kunci daripada kenapa si OVV-nya bisa memproteksi proses pengisian ya ketika terjadi over voltage, yaitu konfigurasi dari 2 buah resistor yang dipasang pull up dan pull down, atau dikatakan konfigurasinya divider. Begitu Kang Budi. Ya, oke. Berarti kita di sini mesti memikirkan ulang bahwa seperti saya mungkin Mbak ya, si OPP ini seolah-olah hanya sebatas sebuah proteksi jika ada tegangan input chargernya itu yang berlebihan. Contohnya misalkan ngecas tapi di rumahnya itu listriknya lagi naik turun, atau misalkan sumber listriknya dari genset misalkan, seperti itu. Betul. Nah, ini kan kebanyakan di Indonesia bagian timur itu kalau ngecas pakai genset tuh gitu kan. Dia juga fluktuatif, artinya sumber tegangannya kadang over voltage gitu kan. Nah, ini pentingnya rangkaian OVV itu untuk melindungi bagian yang lainnya sebelum over voltage di rangkaian yang lain, dia yang paling awal akan destroy atau rusak gitu kan. Nah, Betul, ini nggak bisa dijumper Kang Budi. Ini kalau ini nggak bisa dijumper, ya artinya IC-nya diusahakan harus ada gitu kan. Kalau misalkan dijumper, konsekuensinya apa coba? IC-nya cepat rusak nanti. Nah, itu nanti pas begitu, itu biasanya ada yang dikatakan current-nya bukan current, biasanya gitu pada saat dicolokan itu yang kena malah jadi suka IC chargernya kan gitu, inputnya itu ya tidak bisa melakukan penyesuaian lagi gitu. Ya, betul. Oke.